Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video pembelajaran kelas 4 dari buku tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Adik-adik dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir ya, dan kerjakan tugasnya. Adik-adik tahu tidak bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Amatilah gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Tulislah jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Oke, yang pertama adalah hewan ayam. Karakteristik dari hewan ini adalah ayam tinggal di darat. Umumnya, ayam tinggal di dataran rendah yang kering. Ayam merupakan hewan ternak jenis unggas. Hewan ini memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Yang kedua adalah bebek. Karakteristik dari hewan ini adalah bebek tinggal di darat. Namun bebek juga dapat berenang di perairan karena ia memiliki telapak kaki berselaput yang membantunya untuk berenang. Yang ketiga adalah kucing. Karakteristik dari kucing adalah kucing hidup di darat. Kucing merupakan hewan berkaki 4 yang memiliki cakar di kakinya yang dapat digunakan untuk berburu. Selanjutnya, hewan yang keempat adalah ikan. Karakteristik dari ikan hidup di perairan. Ada ikan yang hidup di air tawar, air payau, dan air laut. Tahukah adik-adik bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakter masing-masing. Tempat hidup ini tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Maka dari itu, ayo cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Yang pertama adalah cicak. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Jika pernah, mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Hewan selanjutnya adalah kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Hewan yang selanjutnya adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah juga menjadi warna coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, sebelumnya adik-adik telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Hewan langka adalah hewan yang populasinya sudah menurun dan sebagian besar sudah mendekati kepunahan. Hewan-hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah.
tempat-tempat untuk melindungi hewan-hewan tersebut diantaranya Suaka Marga Satwa, Taman Nasional Komodo, dan lain sebagainya. Contoh hewan-hewan langka seperti badak bercula 1, penyu hijau, macan tutul, burung cendrawasih, dan lainnya. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Nah, beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain, yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka tersebut, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.